Halo semuanya, kenalkan nama aku Marcellinus Kristiantoro Pratama dari Teknologi Pangan Angkatan 2019 Universitas Diponegoro. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu produk olahan dari susu, yaitu permen karamel. Permen susu karamel yang dinamai dengan nama merek Karamu. Nah, untuk mungkin mempersingkat waktu, langsung kita lihat aja video pembuatannya. Nah, setelah melihat proses pembuatan dari susu menjadi permen susu karamel, sekarang saya akan coba membahas apa saja yang terjadi pada proses tersebut. Nah, yang pertama adalah pemanasan, di mana pemanasan ini menjadi salah satu hal yang paling penting. Karena pemanasan di sini memiliki kontribusi yang cukup besar karena sesuai dengan tujuannya, yaitu mengkaramelkan bahan-bahan. Nah, lalu apa sih artinya karamel tersebut? Nah, jadi karamel tersebut merupakan sebuah produk dari hasil reaksi pencoklatan non-enzimatis yang kemungkinan besar pada produk ini terjadi reaksi karamelisasi dan juga reaksi Maillard. Nah, keduanya ini sama-sama memberikan kecoklatan pada produk. Namun karamelisasi ini berfokus pada gula-gula, sementara Maillard merupakan reaksi antara gula dengan proteinnya. Nah, reaksi gula-gula tersebut biasanya terjadi di suhu menengah hingga tinggi, biasanya di atas 80 derajat atau lebih, baru bisa memunculkan warna coklat. Nah, warna coklat tersebut muncul dari mana sih? Nah, jadi pada reaksi ini muncul senyawa bernama melanoidin, yang dimana memberikan warna coklat pada produk tersebut. Nah, selain itu, reaksi tersebut juga memberikan senyawa maltol dan isomaltol. Senyawa inilah yang memberikan aroma khas, aroma karamel. Pemanasan yang krusial ini menuntut pembuat atau produsen untuk memperhatikan besar kecilnya api serta lama dari pemanasan ini, sehingga dapat menghasilkan produk yang memang sesuai dengan keinginan dari produsen itu. Pemanasan ini juga membuat produk menjadi lebih padat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pada saat pemanasan mengangkat ataupun menguapkan kadar air, sehingga kadar air pada sebuah produk akan menjadi lebih sedikit dan sehingga membentuk produk yang semakin kaku, semakin kecil juga. Nah, maka dari itu kadar air yang rendah ini mengindikasikan baiknya produk permen yang akan terbentuk atau tidak lunak. Biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pemberiannya margarin. Margarin di sini cukup dilibatkan pada sebuah proses ini karena tujuan dari pemberian margarin ini adalah untuk memberikan tekstur akhir produk supaya halus ataupun lunak. Nah, selain itu juga margarin juga dapat berfungsi sebagai pemberi aroma wangi yang khas atau wangi yang sedap. Selanjutnya adalah pemotongan. Nah, di sini pemotongan yang dimaksud adalah pemotongan setelah adonan susu karamel tersebut terjadi. Nah, pemotongan di sini harus dilakukan secepat-cepatnya. Nah, kenapa hal itu perlu dilakukan? Hal ini dikarenakan setelah pemanasan susu karamel akan cepat mengeras, akan segera mengeras. Nah, di sini disebutkan bahwa
membutuhkan hanya waktu selama 10 hingga 15 menit untuk produk itu menjadi keras, sehingga perlu dilakukan pemotongan menjadi yang lebih kecil-kecil atau menyesuaikan ukuran lainnya secara cepat. Sekarang kita masuk ke karakter sensorisnya. Kita mulai dari penampakannya. Mulai dari penampilan atau penampakan, terlihat cukup mengkilap pada produk ini, pada produk Karamu, dengan warna yang coklat muda yang memberikan ciri khas kalau ini adalah sebuah produk karamel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hal ini mengkilat dapat terjadi akibat adanya pemberian margarin tadi sebelumnya. Dan warna coklat muda itu juga berasal dari melanoidin yang merupakan hasil dari reaksi Maillard ataupun dari reaksi karamelisasi ini. Nah, untuk tekstur, bagaimana dengan tekstur? Jadi produk Karamu ini dapat dikatakan cukup lengket. Nah, sehingga di sini agak kesusahan untuk melepaskan adonan dari barang yang melekatnya. Hal ini dapat terjadi karena pada proses pemanasan yang membuang banyak kadar air. Nah, hal tersebut memicu jarak antar matriksnya, di mana memberikan jarak yang semakin rapat sehingga dapat dikatakan cukup merekat satu sama lain dan dapat dikatakan lengket. Biasanya semakin lengket permen susu ini biasanya sebanding lurus dengan kekerasan dari permen tersebut. Tekstur permen susu karamel ini dapat dikatakan halus dan sedikit lunak. Hal ini juga dapat dikarenakan adanya penambahan dari margarin. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter teksturnya mengalami cukup lengket, namun dapat dikatakan sedikit lunak dan halus karena margarin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aroma. Nah, untuk aromanya, permen Karamu ini, permen susu karamel, memiliki aroma kuat khas dari karamel itu sendiri. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hal ini ya bisa terjadi akibat adanya senyawa maltol dan isomaltol yang muncul akibat reaksi dari Maillard ataupun dari reaksi karamelisasi tersebut. Selain itu juga masih tercium bau susu segar dan juga campuran dengan margarin. Nah, mengenai rasa, untuk rasa dari permen Karamu ini memiliki rasa khas khusus susu dengan rasa yang cukup atau dapat dikatakan sangat manis. Sehingga ya rasa tersebut memang khas dari bahan-bahan dasarnya, yaitu susu segar dan juga gula. Nah, namun terdapat juga rasa yang kurang mengenakan seperti pahit, dan ini bisa diasumsikan kita kemungkinan besar merupakan rasa dari kegosongan saat pemanasannya terlalu lama. Nah, selanjutnya saya akan coba membahas mengenai kemasan yang akan digunakan pada produk susu karamel atau bisa dikatakan Karamu. Nah, rencananya kita asumsikan bahwa produk ini merupakan hasil produk dari industri rumah tangga. Nah, rencananya kemasan tersebut akan terdiri dari 3 lapisan. Nah, lapisan pertama atau kemasan pertama, first packaging, kita akan menggunakan kertas seperti baking paper atau yang berlapis lilin. Nah, hal ini diambil karena kertas tersebut dirasa mudah untuk dibentuk, dan yang terpenting adalah tidak mudah lengket, mengingat permen Karamu ini memiliki salah satu karakter yang cukup lengket. Nah, di sini harusnya membantu konsumen agar cepat untuk melepas dari packagingnya. Selanjutnya, untuk second packaging, kita akan menggunakan plastik. Plastiknya seperti apa? Plastik di sini untuk melapisi kertas yang sebelumnya di kemasan pertama tadi. Plastik ini dipilih karena bentuknya pula yang mudah disesuaikan dengan bentuk produk, dan juga secara khusus dipilih karena tidak mudah menyerap udara dan juga anti terhadap air, sehingga produk dengan kertasnya dapat terjamin aman dari kontaminasi apapun maupun juga kerusakan fisik. Pada plastik ini juga dapat diberikan logo. Yang terakhir adalah third packaging. Nah, seperti yang ada pada layar, rencananya kita menggunakan kardus karton kecil
yang akan berisi sekitar 10 permen atau mungkin lebih. Nah, pada kemasan karton ini dapat juga diberikan logo dan juga informasi penting seperti kode PIRT, alamat produksi, lalu jaminan halalnya, lalu juga dapat diberikan informasi gizinya, nilai gizi, dan juga mungkin barcode dan sebagainya, ataupun keterangan yang mendukung produk ini. Nah, demikianlah tadi penjelasan mengenai produk olahan susu, yaitu permen susu karamel dengan merek Karamu. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Karamu.